dengan saya, Teacher Yulna, pada mata pelajaran IPS. Materi kita hari ini adalah tentang peran IPTEK dalam kegiatan ekonomi. Dengan tujuan pembelajaran mampu menjelaskan apa itu peran IPTEK dalam kegiatan ekonomi. Baik, langsung saja kita bahas materi kita hari ini. IPTEK atau Ilmu Pengetahuan dan Teknologi itu muncul karena adanya aktivitas-aktivitas manusia dan muncul akibat dari semakin komplitnya kebutuhan manusia. Nah, tahukah kamu bahwa IPTEK itu membawa dampak bagi kehidupan manusia? Dampak itu bisa dari sisi positif dan bisa dari sisi negatif. Kita akan bahas dari sisi positif. Dampak positif dari IPTEK yang pertama adalah dapat memenuhi kebutuhan hidup. Artinya dapat mengatasi permasalahan ekonomi yang sedang kita hadapi. Contohnya misalnya pinjaman online. Sekarang sedang marak ya pinjaman online, hanya dengan syarat-syarat KTP, lalu difoto, lalu di-scan, lalu dikirim, dan 5 menit setelah itu kita akan mendapat pinjaman. Nah, yang kedua adalah dapat membuat segala sesuatunya itu menjadi lebih cepat dan lebih mudah. Contohnya ketika kamu ingin makan, kamu pesan GoFood melalui aplikasi online. Nah, itu kan kamu tidak perlu lagi ke tempat makanannya, kamu cukup dari rumah pesan via handphone. Nah, dampak positif yang ketiga adalah dapat memudahkan kita untuk memperoleh informasi. Contohnya informasi tentang pandemi saat ini. Kita bisa tahu sudah berapa orang yang terpapar, sudah berapa orang yang sembuh, dan apa saja langkah-langkah yang telah diambil oleh pemerintah. Dampak positif yang keempat adalah dapat menambah wawasan pengetahuan kita. Contohnya pandemi COVID-19. Kita bisa mengetahui bagaimana langkah-langkah atau cara-cara mengatasi supaya kita bisa terhindar dari COVID-19. Nah, sekarang kita akan bahas tentang dampak negatif. Dampak negatif yang pertama adalah IPTEK itu dapat mempengaruhi pola pikir kita. Artinya, ketika ada informasi yang kita dapatkan, apabila kita tidak menganalisanya dengan baik, maka itu kita akan terganggu secara psikologis. Nah, untuk itu buat anak-anak saya, informasi apapun yang kamu dapatkan, baik itu dari grup WhatsApp, dari manapun, dari media sosial apapun, jangan terlalu cepat untuk di-share kemana-mana. Dibaca baik-baik, lalu dianalisis apakah ini akurat, benar, atau sudah tepat sasaran, supaya kita tidak terpengaruh secara psikologis. Dampak negatif yang kedua adalah dapat menyebabkan polusi. Nah, IPTEK itu tidak hanya handphone ya. IPTEK juga bisa untuk kendaraan bermotor seperti Honda, seperti Yamaha, dan juga mobil. Nah, ketika saat ini sedang ramainya modifikasi motor, maka kita tahu bahwa banyak sekali motor-motor yang dimodifikasi dengan suara-suara yang aneh-aneh, yang terlalu keras. Nah, itu bisa menyebabkan polusi baik udara maupun untuk pendengaran bagi orang yang ada di sekitarnya. Nah, dampak negatif yang ketiga adalah dapat membuat orang semakin malas. Kenapa? Contohnya tadi ketika kita mau pesan GoFood, kita hanya dari rumah. Terus kita mau bayar SPP juga bisa dari rumah tanpa antri
ke bank. Nah, artinya kita jadi malas bergerak, akhirnya kita jadi malas untuk bersosialisasi dengan masyarakat sekitar. Nah, itu adalah dampak positif dan negatif dari peran iptek tadi. Nah, kalau minggu kemarin kita sudah bahas tentang kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi ada 3 ya, ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, apa peran iptek dalam kegiatan ekonomi ini? Yang pertama, peran iptek dalam kegiatan produksi adalah dengan penggunaan mesin-mesin produksi, mesin-mesin untuk bahan baku, mesin pengepakan atau packing. Nah, itu semuanya menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga tenaga manusia menjadi berkurang. Nah, berikutnya peran iptek dalam kegiatan distribusi adalah dalam hal penyaluran barang. Contohnya, ketika kamu memesan sesuatu di aplikasi online seperti Lazada. Nah, dengan aplikasi tersebut kita bisa melacak sampai di mana barang yang kita pesan. Apakah sudah berada di agen atau sudah berada di kurir, itu bisa kita lacak. Nah, peran iptek dalam kegiatan ekonomi yang ketiga yaitu konsumsi itu sangat banyak ya. Contohnya saja kita pesan GoFood. Sekarang bisa pesan sembako melalui handphone juga. Nah, itulah materi kita hari ini kids tentang peran iptek dalam kegiatan ekonomi. Saya berharap materi hari ini bisa dipahami dengan baik. Oke kids, sampai ketemu minggu depan. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, rajin cuci tangan, menjaga jarak, dan gunakan masker ketika beraktivitas di luar rumah. Be happy, be healthy.